Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sudah pada sarapan ya. Yuk kita tuliskan dulu. Bismillah. Toleransi ya dalam Islam. Ini batas bahasan kita di pagi ini. Teman-teman sekalian, ada dua hal penting yang kita coba untuk sepakati dulu dalam tema kita ini. Pertama adalah bahasan tentang toleransi yang disampaikan. Kemudian makna toleransi yang akan kita bahas akan kita batasi dalam pengertian Islam, tidak dalam konteks pengertian yang lainnya. Baik. Dalam pengertian bahasa, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam pengertian yang netral secara umum, maka toleransi yang berakar dari kata toleran itu ya, diartikan menurut pengertian bahasa di kamus, alhamdulillah, ya, sebagai sifat atau sikap yang menghargai atau membiarkan ya, satu pendapat, pandangan atau sikap yang lainnya. Kuncinya ada sifat, sikap, menghargai atau membiarkan. Nah, saya ingin turunkan dulu dalam dasar pengetahuan satu definisi. Jika diungkapkan dalam pengertian bahasa, secara ilmiahnya disebut dengan etimologi, maka makna itu masih terlampau luas. Tolong fokus ini ya, hati-hati, pahami betul, masih luas. Jadi saking luasnya pengertian ini bisa dibawa ke dalam ranah istilah manapun. Karena itulah ulama-ulama kita dari sejak dulu sampai dengan kini, ketika akan mendefinisikan sesuatu, itu selalu membawa makna yang luas, yang umum ini ditarik dalam pengertian istilah yang akan dibahas. Saya beri contoh paling gampang misalnya. Kita sepakati dulu ya, kalau saya tanyakan sesuatu kemudian Anda belum mengetahui, cukup katakan wallahu a'lam ya. Baik, malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua, itu mustahil. Baik, sepakat sampai sini? Baik, saya tanyakan misal contoh, kita ambil pengertian pertama, makna luas ditarik ke istilah. Bisa misalnya. Bisa. Tahu artinya bisa? Apa artinya bisa? Allahu a'lam. Masya Allah, Anda seumur begini tidak tahu kata bisa. Baik, Anda bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa. Apa artinya bisa? Masih Allahu a'lam juga. Baik, bisa secara bahasa itu bisa luas, diartikan umumnya mampu, dapat. Tapi kalau ini ditarik dalam istilah apa dulu? Dalam istilah dunia hewan misalnya dengan kedokteran, ketika kemudian kata ini ditarik di istilah kesehatan dunia hewan, dilekatkan bisa pada ular, maka berubah kata ini yang artinya dapat atau mampu berubah menjadi racun. Jelas di sini? Ain misalnya dalam bahasa Arab, pernah dengar kata ain? Apa artinya ain? Belum tentu. Ain itu tidak harus diartikan mata. Awas, hati-hati. Ada hampir 1.500 arti dari kata ain, tergantung mau ditempatkan di mana katanya ya. Ain itu bisa berarti mata air, ain itu bisa berarti unta yang berjalan dengan santai. Ain itu bisa banyak Pak Ibu sekalian, bisa berarti penyakit ya. Tidak hanya dengan mata ya. Ain itu artinya mata. Kalau mata-mata apa? Tuh, ngarang tuh udah beda ya. Nah sekarang karena itu penting bagi kita untuk membatasi kalimat ini, mau dibawa kemana bahasan ini, dalam istilah apa kemudian kita akan coba kaji. Maka panitia menghadirkan batasan supaya tidak melebar pembahasan dan paham konsep utamanya, maka diikat dalam konteks kalimat yang kedua ya. Para ulama sering mengistilahkan logatan wastilahan, secara bahasa etimologi dengan terminologi istilahan. Dalam istilah apa kemudian ini akan dibahas. Ingat betul ini ya, hadis dengan sunnah dalam ilmu hadis bisa sama. Segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan segala yang bersumber dari beliau. Tapi dalam istilah fikih itu berbeda. Dalam istilah usul fikih itu lain.
Dalam istilah fikih, hadis segala yang bersumber dari Nabi, perkataan, perbuatan, dan segala sifat dan sikapnya yang menjadi landasan hukum, sekalipun beliau belum tentu mengerjakannya. Tapi kalau sunnah, segala yang bersumber dari Nabi, dan Nabi pasti atau sudah mengerjakannya. Sudah berbeda. Dalam usul fikih bisa berbeda. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, pengertian toleransi ini kita akan ikat dalam istilah Islam. Jelas sampai sini? Insyaallah. Baik. Nah, apa konsekuensinya? Saya ulang, apa konsekuensinya ketika kata toleransi ini kemudian kita akan batasi dalam istilah Islam? Maka konsekuensi pertama, dari sisi pengertian dan pemahaman, dari sisi pengertian dan pemahaman, makna toleransi ini harus ditundukkan pada ketentuan Islam. Jadi kalaupun nanti di luar Islam ada pengertian toleransi, misal teman-teman non-muslim punya pengertian toleransi, masyarakat di luar punya pengertian toleransi, tapi Islam punya pengertian toleransi, maka yang kita ikuti pengertian ini yang dimaksudkan. Jadi begitu datang pengertian yang dari luar, maka konsekuensi kita sebagai muslim, awas hati-hati, yang kita utamakan, kita tunduk patuh pada ketentuannya adalah ketentuan yang dimaksudkan dalam Islam. Jelas di sini?